Malam itu, udara Demak terasa lebih berat dari biasanya. Obor-obor bergetar tertiup angin. Bayangannya menari di dinding istana, seperti saksi yang gelisah. Di tengah lingkaran para ulama dan penguasa, seorang lelaki duduk tenang. Wajahnya tidak menunjukkan takut. Nafasnya teratur, tatapannya jernih, seolah ia tidak sedang menunggu hukuman, melainkan kepulangan. Vonis telah dijatuhkan. Kematian menanti di depan mata. Namun ia justru berbisik pelan, yang mati itu tubuh, bukan aku. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya kesunyian yang menegang. Dan pada detik ketika semua orang mengira hidupnya akan direnggut, justru sesuatu yang tak kasat mata lebih dulu pergi meninggalkan tubuh yang masih duduk tegak. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah ia benar-benar menguasai rahasia melepas ruh tanpa rasa sakit? Atau sejarah sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar? Langit Demak memerah ketika matahari turun perlahan di balik atap-atap kayu dan menara masjid yang menjulang sunyi. Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau tanah basah. Di pusat kerajaan, suara azan menggema berat, memantul pada dinding-dinding istana. Negeri itu tampak tenang, teratur, tegak di atas syariat yang sedang tumbuh kuat. Namun, di balik ketenangan itu, ada arus yang tak terlihat. Mengalir perlahan, mengguncang dasar keyakinan banyak orang. Di masa itu, kerajaan Demak berdiri sebagai cahaya baru di tanah Jawa. Para ulama dihormati, para wali disegani. Nama-nama besar disebut dengan takzim. Di antara mereka, Dewan yang dikenal sebagai Wali Songo menjadi penjaga arah dakwah dan akidah. Setiap ajaran yang beredar di tengah masyarakat diawasi. Setiap pemahaman yang tumbuh ditimbang dengan hati-hati. Sebab agama bukan sekadar keyakinan, tetapi juga fondasi kekuasaan dan ketertiban. Namun, dari sudut-sudut sunyi, terdengar bisikan tentang seorang wali yang berbicara berbeda. Ia tidak menolak syariat. Ia tidak membangkang secara terang-terangan, tetapi kata-katanya menembus lebih dalam. Ia berbicara tentang hakikat diri, tentang hidup yang sebenarnya hanyalah persinggahan, tentang kematian yang bukan kehancuran, melainkan kepulangan. Namanya beredar pelan, namun menggetarkan. Syekh Siti Jenar, di surau kecil yang remang oleh cahaya lampu minyak. Ia duduk dikelilingi murid-muridnya. Suaranya tidak keras, tidak menggebu, justru tenang, stabil, seperti air yang dalam. Ia berkata bahwa manusia terlalu sibuk memelihara tubuh, padahal tubuh hanyalah pakaian, bahwa yang sejati adalah ruh, dan ruh tidak pernah mati. Kalimat itu melayang di udara, membuat dada sebagian orang terasa lapang, namun dada yang lain terasa sesak. Bagi rakyat kecil yang lelah oleh kerja dan ketakutan, ajaran itu seperti embun di pagi hari, menyejukkan, membebaskan. Jika kematian bukan sesuatu yang menakutkan, maka hidup tak lagi dibayangi bayangan gelap setiap saat. Namun, bagi sebagian tokoh yang menjaga tatanan, kalimat itu berbahaya. Sebab rasa takut seringkali menjadi pagar yang menjaga manusia tetap patuh. Hari-hari berlalu, dan nama Syekh Siti Jenar semakin sering disebut. Ada yang memujinya sebagai wali yang telah mencapai makrifat tertinggi. Ada pula yang menyebutnya terlalu jauh melangkah, terlalu dalam menyelam. Ia tidak hanya berbicara tentang surga dan neraka, tetapi tentang penyatuan hamba dengan Yang Maha Ada, tentang kesadaran penuh saat ruh meninggalkan jasad, tentang kematian tanpa rasa sakit bagi mereka yang telah mengenal diri. Senja kembali turun di Demak. Bayangan memanjang di pelataran masjid. Di kejauhan, suara perahu-perahu kayu beradu pelan di dermaga. Kerajaan tampak tetap berdiri kokoh. Para wali tetap dihormati. Syariat tetap ditegakkan. Namun di dalam dada banyak orang, pertanyaan mulai tumbuh. Jika yang sejati adalah ruh, lalu apa arti kehilangan? Jika kematian hanyalah perpindahan, lalu mengapa harus ditakuti? Dan di tengah semua itu, Syekh Siti Jenar tetap berjalan tenang. Seolah ia tahu bahwa kata-katanya bukan sekadar pengajaran, melainkan awal dari gelombang besar yang akan mengguncang Demak. Gelombang yang tidak hanya menguji ajaran, tetapi juga menguji batas antara iman, kekuasaan, dan keberanian menghadapi kematian. Sejarah mulai bergerak lebih cepat, dan senja di tanah Demak belum benar-benar selesai. Pagi di Demak tidak pernah benar-benar sunyi. Suara pedagang di pasar, derap langkah kuda para prajurit, dan lantunan ayat di serambi masjid bercampur menjadi denyut kehidupan yang teratur. Namun di balik hiruk itu, ada perkikopen-perkikopen pelan yang mulai berubah arah.
Orang-orang tidak lagi hanya membicarakan harga beras atau kabar pelayaran. Mereka membicarakan satu hal yang lebih dalam, tentang hidup, tentang mati, tentang seorang wali yang berkata bahwa kematian bukan akhir. Syekh Siti Jenar duduk bersila di lantai tanah yang dingin. Murid-muridnya membentuk lingkaran kecil. Wajah mereka setengah tertutup cahaya lampu minyak. Tidak ada kemewahan. Tidak ada singgasana. Hanya suara yang tenang dan kalimat yang pelan namun menancap. Ia berbicara tentang makrifat, tentang mengenal diri sebelum mengenal Tuhan. Ia berkata bahwa manusia yang belum mengenal dirinya akan selalu takut kehilangan, takut mati, takut hancur. Tubuh ini hanya persinggahan, ucapnya suatu malam dengan suara stabil. Yang kalian sebut mati, hanyalah pakaian yang ditanggalkan. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak semua murid langsung memahaminya. Sebagian menelan ludah, sebagian lagi merasakan dada mereka bergetar. Sebab sejak kecil mereka diajarkan bahwa kematian adalah sesuatu yang mengerikan, gelap, menyakitkan, namun kini gambaran itu perlahan berubah. Dalam penjelasan Syekh Siti Jenar, kematian justru digambarkan sebagai kesadaran penuh, sebuah perpindahan yang lembut. Jika manusia telah mengenal hakikat dirinya, ajaran itu menyebar tanpa bisa dibendung. Dari surau kecil ke halaman rumah, dari pelabuhan ke ladang, para petani yang lelah menemukan penghiburan dalam gagasan bahwa ruh tidak pernah benar-benar hilang. Para nelayan yang setiap hari menghadapi ombak tinggi merasa lebih tenang mendengar bahwa kematian bukanlah kehancuran. Makrifat menjadi percakapan baru di antara rakyat biasa. Namun, setiap cahaya selalu melahirkan bayangan. Di ruang-ruang istana dan serambi masjid besar bisik-bisik mulai terdengar berbeda nadanya. Beberapa tokoh agama mengernyitkan dahi. Mereka khawatir ajaran yang terlalu dalam itu disalahpahami. Jika rakyat percaya bahwa kematian tidak menyakitkan, apakah mereka masih akan takut pada dosa? Jika manusia merasa sudah menyatu dengan kehendak ilahi, apakah mereka masih tunduk pada aturan? Nama Wali Songo mulai disebut dalam percakapan serius. Bukan sebagai lawan, tetapi sebagai penjaga keseimbangan. Sebab dakwah di tanah Jawa dibangun dengan kehati-hatian. Setiap lapisan masyarakat diberi pemahaman sesuai tingkatnya. Makrifat adalah kedalaman, dan kedalaman tidak selalu aman bagi mereka yang belum siap menyelam. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tidak menghentikan ajarannya. Ia tidak berbicara dengan nada menantang. Ia tidak mengajak pemberontakan. Ia hanya mengajak orang mengenal diri, mengenal rasa, mengenal sunyi. Ia menjelaskan bahwa rasa sakit dalam kematian lahir dari keterikatan. Selama manusia melekat pada dunia, pada harta, pada nama, maka pelepasan akan terasa perih. Tetapi, jika hati telah lapang, ruh akan pulang tanpa jerit. Di luar, angin sore berdesir melewati pepohonan. Bayangan daun bergerak di tanah seperti isyarat yang samar. Demak masih berdiri tegak. Hukum masih ditegakkan. Para wali masih dihormati. Namun di antara celah-celah itu, ajaran tentang kematian tanpa rasa sakit terus mengalir. Sunyi mulai terbelah. Dan setiap kalimat yang diucapkan Syekh Siti Jenar tidak lagi sekadar pengajaran. Ia telah menjadi percikan yang perlahan membakar ketenangan. Sejarah bergerak sedikit lebih cepat, meski belum ada yang menyadarinya sepenuhnya. Fajar menyingsing perlahan di atas tanah Demak. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, membasahi rerumputan dengan embun yang dingin. Di serambi sebuah surau kecil, Syekh Siti Jenar duduk tenang, matanya terpejam, nafasnya teratur. Murid-muridnya memperhatikan dalam diam. Tidak ada lantunan keras, tidak ada gerakan mencolok, hanya tarikan dan hembusan nafas yang seolah memiliki makna lebih dari sekadar udara yang keluar masuk paru-paru. Ia membuka mata perlahan dan berkata bahwa nafas adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Setiap tarikan adalah kehidupan. Setiap hembusan adalah latihan melepaskan. Manusia, katanya, seringkali tidak sadar bahwa ia berlatih mati setiap kali bernafas. Namun karena tidak mengenal hakikatnya, manusia takut ketika benar-benar harus melepaskan nafas terakhir. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengguncang pemahaman yang telah lama tertanam. Selama ini kematian dibayangkan sebagai peristiwa yang datang tiba-tiba, penuh rasa sakit dan ketidakpastian. Namun dalam ajarannya, kematian adalah puncak dari kesadaran. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang mampu mengenal dirinya, memahami siapa yang bernafas di balik tubuh ini, maka saat ruh dilepas, tidak akan ada jeritan, tidak ada ketakutan, hanya kepulangan. Murid-muridnya
mulai mempraktikkan ajaran itu. Mereka duduk dalam diam, mengatur napas, merasakan denyut jantung mereka sendiri. Sebagian merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sebagian lagi justru diliputi kegelisahan, karena menyadari betapa rapuhnya keterikatan mereka pada dunia. Nafas yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi pengingat bahwa hidup ini sementara. Di luar lingkaran kecil itu, kabar tentang ajaran napas mulai menyebar. Orang-orang menyebutnya sebagai ilmu yang dalam. Ada yang menyebutnya sebagai makrifat tertinggi, namun ada pula yang mulai berbisik bahwa ajaran itu berbahaya. Jika manusia terlalu fokus pada hakikat ruh, apakah ia akan mengabaikan kewajiban dunia? Jika kematian dianggap ringan, apakah hukum masih ditakuti? Nama Wali Songo kembali menjadi perbincangan di ruang-ruang tertutup. Para tokoh agama mulai bertanya-tanya tentang batas antara kedalaman spiritual dan potensi penyimpangan. Mereka memahami bahwa makrifat adalah tingkatan tinggi. Tidak semua orang mampu mencapainya tanpa tersesat. Kekhawatiran itu tumbuh perlahan, seperti awan gelap yang mulai menutupi langit cerah. Namun, Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan tanda mundur. Ia tetap berbicara tentang nafas sebagai latihan melepaskan. Ia berkata bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi detik terakhirnya sendiri. Saat itu, tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada jabatan, hanya kesadaran. Jika kesadaran itu jernih, kematian menjadi lembut. Jika kesadaran itu keruh oleh keterikatan, maka rasa sakit akan terasa lebih tajam. Sore itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berguguran, berputar sebelum menyentuh tanah. Murid-muridnya memandangnya dengan campuran kagum dan cemas. Mereka mulai menyadari bahwa ajaran ini bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah jalan yang menuntut keberanian. Keberanian untuk mengenal diri. Keberanian untuk melepas. Demak masih berdiri tegak. Pasar tetap ramai. Masjid tetap dipenuhi jamaah. Namun di balik semua itu, sebuah perubahan sedang terjadi di dalam dada banyak orang. Nafas yang dulu diabaikan, kini menjadi pusat perenungan. Dan bersama setiap hembusan yang dilepas dalam kesadaran, jarak antara hidup dan mati terasa semakin tipis. Sejarah belum meledak menjadi konflik terbuka, tetapi ketegangan itu sudah ada. Berdenyut pelan, menunggu saatnya muncul ke permukaan. Langit Demak mulai sering tertutup awan tebal. Angin yang berembus dari laut membawa hawa lembab yang terasa lebih berat dari biasanya. Di halaman Masjid Agung, orang-orang tetap datang untuk syalat dan menuntut ilmu. Namun percakapan mereka kini berbeda. Bukan lagi sekadar soal fikih atau tata cara ibadah. Nama Syekh Siti Jenar semakin sering disebut. Bukan dengan nada kagum semata, tetapi juga dengan nada tanya. Ajarannya tentang makrifat dan kematian tanpa rasa sakit telah menembus banyak lapisan masyarakat. Rakyat kecil merasakannya sebagai penghiburan. Mereka yang hidup dalam kerasnya kerja dan ketidakpastian menemukan ketenangan dalam gagasan bahwa ruh tidak benar-benar mati. Namun di sisi lain, para pemuka agama mulai melihat gelombang yang lebih besar. Gelombang yang tidak hanya menyentuh batin, tetapi juga bisa menggoyahkan tatanan. Di serambi luas Masjid Demak, beberapa tokoh berkumpul dalam diam. Wajah-wajah mereka serius. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah bagian dari lingkaran dakwah besar yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka memahami betapa sulitnya membangun keimanan di tanah Jawa yang penuh tradisi lama. Setiap langkah dakwah dilakukan dengan hati-hati, bertahap, menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Makrifat adalah ajaran tingkat tinggi. Ia bukan untuk semua orang. Jika disampaikan tanpa batas, bisa disalahartikan. Jika dipahami setengah-setengah, bisa menyesatkan. Ketika Syekh Siti Jenar berbicara tentang penyatuan hamba dengan Yang Maha Ada, sebagian orang mungkin mengira dirinya telah mencapai derajat yang sama dengan Tuhan. Dan disitulah bahaya bermula. Malam turun perlahan di atas kota. Obor-obor dinyalakan di sepanjang lorong istana. Di dalam ruang tertutup, suara diskusi terdengar rendah, namun tegang. Beberapa wali menilai ajaran itu perlu diluruskan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga. Mereka tidak serta-merta membonis, namun bayangan tentang kemungkinan penyimpangan mulai tumbuh seperti akar yang menyebar dalam tanah. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tetap mengajar di surau kecilnya. Wajahnya tenang, seperti biasa. Ia tahu angin sedang berubah arah.
Murid-muridnya pun mulai merasakan tekanan yang tak terlihat. Beberapa dari mereka mendengar kabar bahwa ajaran sang guru diperdebatkan di kalangan atas. Ada rasa cemas yang menyusup. Namun sang guru tidak menunjukkan kegelisahan. Ia berkata bahwa setiap kebenaran pasti diuji, bahwa cahaya selalu memunculkan bayangan. Jika engkau takut pada bayangan, ucapnya pelan, maka engkau belum mengenal cahaya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung makna dalam. Ia tidak menyerang, ia tidak menantang, ia hanya menegaskan keyakinannya bahwa makrifat adalah perjalanan batin yang tidak bisa dihalangi oleh kekuasaan dunia. Namun ia juga sadar perjalanan itu akan membawanya ke titik yang tidak mudah. Di luar sana rakyat mulai terbelah dalam bisikan. Ada yang membela, ada yang meragukan, ada yang menyebutnya wali agung, ada pula yang mulai menyebutnya terlalu jauh melangkah. Ketegangan yang sebelumnya samar kini terasa lebih nyata. Seperti udara sebelum hujan besar turun. Demak masih berdiri tegak, masjid masih dipenuhi doa. Istana masih berkilau dalam cahaya obor. Tetapi di balik semua itu, sejarah sedang menyiapkan panggungnya. Bayangan telah muncul di balik para wali. Dan ketika bayangan mulai memanjang, pertanda bahwa cahaya dan gelap akan segera berhadapan, tidak bisa lagi diabaikan. Gelombang itu belum meledak, namun ia sudah bergerak. Perlahan, pasti. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah di atas Demak. Seolah langit sendiri menahan sesuatu yang belum terucap. Di lorong-lorong istana dan serambi masjid, percakapan tidak lagi sekadar bisik-bisik. Nama Syekh Siti Jenar kini disebut dengan nada yang lebih tegas. Bukan hanya sebagai guru makrifat, tetapi sebagai sosok yang ajarannya mulai dipertanyakan secara terbuka. Di kalangan rakyat, ajarannya tetap mengalir seperti air yang menenangkan dahaga. Mereka yang mendengarnya merasakan keberanian baru menghadapi hidup. Jika kematian bukan akhir, maka hidup tak lagi terlalu menakutkan. Jika ruh adalah hakikat sejati, maka penderitaan dunia hanyalah bayangan sementara. Kalimat-kalimat itu membuat dada mereka terasa lapang. Namun bagi sebagian pemuka agama, justru disitulah letak kegelisahan. Ketika seseorang berkata bahwa dirinya telah menyatu dengan kehendak ilahi, bagaimana orang awam memahaminya? Apakah mereka akan tetap tunduk pada hukum? Apakah mereka masih merasa perlu bimbingan? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh seperti api kecil yang perlahan membesar di ruang tertutup Masjid Demak. Beberapa tokoh dari Wali Songo berkumpul kembali. Wajah mereka serius. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya kecemasan yang dipendam dalam diam. Mereka memahami betapa dalamnya ilmu makrifat. Mereka juga tahu betapa tipis batas antara hakikat dan kesalahpahaman. Salah satu dari mereka berkata pelan bahwa ajaran tentang aku adalah dia bisa disalahartikan. Bahwa rakyat yang belum matang bisa mengira dirinya tidak lagi terikat oleh aturan. Bukan niat sang guru yang dipersoalkan, melainkan dampaknya. Disinilah ketegangan berubah menjadi tuduhan. Bukan tuduhan kasar, tetapi pertanyaan yang semakin tajam. Sementara itu, Syekh Siti Jenar tetap berjalan di antara murid-muridnya dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Ia tahu tudingan mulai mengarah kepadanya. Ia mendengar kabar bahwa ajarannya disebut menyimpang, tetapi wajahnya tidak berubah. Nafasnya tetap tenang. Ia justru semakin sering berbicara tentang kesiapan batin menghadapi akhir. Yang takut mati, ucapnya suatu sore, adalah yang belum mengenal siapa dirinya. Kalimat itu menyebar cepat. Bagi para murid, itu adalah penegasan. Bagi para pengkritik, itu terdengar seperti pernyataan berbahaya. Seolah ia mengklaim telah melampaui rasa takut yang wajar dimiliki manusia. Seolah ia mengajarkan sesuatu yang tidak semua orang pantas pahami. Tekanan mulai terasa lebih nyata. Beberapa muridnya dipanggil dan diminta menjelaskan ajaran sang guru. Sebagian kembali dengan wajah pucat. Mereka mulai merasakan bahwa badai yang dulu hanya bayangan kini benar-benar mendekat. Tuduhan tentang penyimpangan tidak lagi sekadar kabar angin. Ia mulai diucapkan dalam pertemuan resmi. Langit Demak sore itu berwarna kelabu. Hujan turun tipis, membasahi halaman masjid. Orang-orang berjalan lebih cepat, seolah ingin segera sampai ke tempat yang aman. Di tengah suasana itu, Syekh Siti Jenar duduk dalam diam, memandang hujan yang jatuh perlahan. Ia tahu bahwa setiap ajaran memiliki konsekuensi, bahwa setiap kebenaran akan diuji oleh zaman. Tuduhan mungkin datang, ketakutan mungkin menyebar. Namun baginya, makrifat bukanlah perkara menang atau kalah dalam perdebatan. Ia adalah perjalanan pulang. Dan ketika tuduhan semakin keras terdengar, sejarah mulai bergerak menuju titik yang tidak bisa lagi dihindari. Ketakutan telah muncul. Dan ketakutan
Jika dibiarkan, akan menuntut keputusan. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman surau, membuat dunia tampak samar dan lembut. Di tengah kesunyian itu, Syekh Siti Jenar duduk bersila, dikelilingi murid-murid yang wajahnya mulai dibayangi kecemasan. Tuduhan telah beredar, nama sang guru diperdebatkan di ruang-ruang besar. Namun, di lingkaran kecil itu, pelajaran tetap berjalan. Ia memegang sebutir tanah di tangannya, tanah yang lembab, berwarna coklat gelap. Tubuh ini, katanya pelan, berasal dari tanah. Ia akan kembali menjadi tanah. Suaranya tidak meninggi, tidak terburu-buru. Setiap kata diucapkan perlahan, seolah memberi ruang bagi maknanya untuk meresap. Ia menjelaskan bahwa manusia terlalu melekat pada tubuhnya, pada rupa, pada kekuatan, pada rasa sakit dan rasa nikmat. Padahal tubuh hanyalah wadah. Wadah yang sementara. Makrifat, menurutnya, adalah kesadaran untuk melihat bahwa diri sejati bukanlah daging dan tulang, melainkan ruh yang menghidupi semuanya. Beberapa murid menunduk, merenungi kalimat itu. Mereka merasakan kebenaran yang sulit dijelaskan. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula ketakutan kecil di dalam dada. Jika tubuh bukanlah diri yang sejati, maka apa yang selama ini mereka pertahankan dengan susah payah? Syekh Siti Jenar melanjutkan bahwa rasa sakit dalam kematian bukanlah karena kematian itu sendiri, melainkan karena keterikatan. Manusia yang terlalu mencintai dunia akan merasakan perih saat harus melepaskannya. Sebaliknya, mereka yang telah memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan akan melepasnya dengan ringan. Bukan mati yang menyakitkan, ucapnya, tetapi perpisahan dari apa yang engkau genggam. Kalimat itu seperti pedang yang membelah kesadaran. Ia tidak mengajarkan untuk membenci dunia. Ia tidak menyuruh meninggalkan kehidupan. Ia hanya mengingatkan bahwa menggenggam terlalu erat akan melukai tangan sendiri. Ma'rifat adalah latihan melepaskan. Sedikit demi sedikit, sebelum saat terakhir benar-benar tiba. Di luar surah, kabar tentang pemanggilan dan perdebatan semakin kuat. Beberapa tokoh agama dari Wali Songo disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah tegas. Ajaran yang terlalu dalam dianggap berisiko menyesatkan rakyat kecil. Kekhawatiran itu kini bukan lagi sekadar bisikan, tetapi sudah menjadi wacana serius. Namun Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan kegelisahan. Ia justru semakin sering berbicara tentang kefanaan tubuh, tentang bagaimana manusia harus bersiap sebelum ajal menjemput. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kejernihan. Ia menggambarkan kematian sebagai proses yang bisa disadari, seperti seseorang yang perlahan tertidur dengan damai. Murid-muridnya mulai memahami bahwa ajaran ini bukan sekadar teori. Ia adalah latihan batin yang nyata. Mereka belajar mengamati diri, merasakan detak jantung, menyadari setiap tarikan nafas. Mereka belajar untuk tidak terlalu melekat pada pujian maupun celaan, sebab keduanya soma-soma menhikat. Sore menjelang dengan langit berwarna kelabu. Angin berdesir melewati pepohonan, membuat daun-daun berguguran perlahan ke tanah. Pemandangan itu seperti pengingat yang hidup tentang kefanaan. Tubuh pun seperti daun. Tumbuh, hijau, lalu jatuh. Ketegangan di demak terus menguat. Tuduhan belum mencapai puncaknya, tetapi arah angin sudah jelas. Makrifat dan kekuasaan kini berdiri berhadapan, meski belum secara terbuka. Dan di tengah pusaran itu, Syekh Siti Jenar tetap tenang, seolah ia telah berdamai dengan segala kemungkinan. Sejarah bergerak semakin mendekati titik uji. Tubuh mungkin fana, namun gagasan tentang kematian yang sadar telah terlanjur menyala dan sulit untuk dipadamkan begitu saja. Langit Demak tampak pucat pagi itu. Matahari terbit tanpa kehangatan, seolah sinarnya tertahan oleh kabar yang telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Panggilan itu akhirnya datang. Bukan lagi sekadar bisikan atau perdebatan tertutup. Syekh Siti Jenar diminta hadir di hadapan para tokoh agama dan penguasa, bukan untuk mengajar, bukan untuk berdialog santai, tetapi untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Murid-muridnya mengetahui kabar itu lebih dulu. Wajah mereka menegang, nafas mereka terasa lebih berat. Sebagian mencoba menyembunyikan kegelisahan, sebagian lagi tidak mampu menyembunyikan rasa takut. Mereka tahu pertemuan itu bukan perkara ringan. Ketika ajaran telah dianggap menyimpang, maka ruang diskusi seringkali menyempit. Namun Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan kegundahan. Ia mendengar panggilan itu dengan tenang.
seperti seseorang yang telah menunggu kabar yang memang pasti datang. Ia memandang murid-muridnya satu persatu, seolah ingin menenangkan mereka tanpa banyak kata. Setiap kebenaran, ucapnya pelan, akan diuji oleh waktu. Hari pertemuan pun tiba. Istana Demak berdiri kokoh. Dindingnya memantulkan cahaya matahari yang redup. Di dalam ruang pertemuan, para tokoh dari Wali Songo telah duduk berhadap-hadapan. Wajah mereka tegas. Bukan wajah musuh, tetapi wajah penjaga. Mereka memikul tanggung jawab besar, menjaga keseimbangan iman masyarakat. Ketika Syekh Siti Jenar melangkah masuk, suasana menjadi sunyi. Langkahnya mantap, tidak tergesa. Ia memberi salam dengan hormat. Tidak ada nada menantang, tidak ada sorot mata yang menyiratkan perlawanan. Ia hadir sebagai murid Tuhan, bukan sebagai pemberontak. Pertanyaan pertama dilontarkan dengan hati-hati tentang ajarannya mengenai penyatuan hamba dengan Tuhan. Tentang pernyataannya bahwa kematian dapat dilewati tanpa rasa sakit. Tentang kalimat-kalimat yang dianggap terlalu tinggi untuk dipahami rakyat kebanyakan. Ia menjawab dengan suara yang tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa makrifat adalah perjalanan batin, bahwa ia tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan syariat. Ia hanya mengajak mengenal diri lebih dalam. Namun setiap jawaban yang ia sampaikan seperti menambah kedalaman jurang perbedaan. Beberapa tokoh memandangnya dengan kening berkerut. Mereka khawatir bahwa kata-kata yang terlalu dalam akan disalahpahami, bahwa rakyat yang belum matang bisa mengira dirinya telah mencapai tingkat yang sama dengan Sang Pencipta. Kekhawatiran itu bukan sekadar teori. Ia adalah beban yang mereka rasakan sebagai penjaga ajaran. Suasana ruangan semakin berat. Tidak ada teriakan, tidak ada meja yang dipukul keras. Namun ketegangan terasa jelas, seperti udara sebelum badai. Di luar istana rakyat tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang diputuskan. Syekh Siti Jenar tetap duduk tegak. Nafasnya teratur. Ia tidak mencoba membela diri secara berlebihan. Seolah ia telah menerima bahwa perjalanan ini memang harus melewati pintu pengadilan yang tak terucap. Pengadilan yang bukan hanya soal hukum, tetapi soal batas antara hakikat dan tatanan. Pertemuan hari itu belum menghasilkan keputusan akhir, namun arah sudah terlihat. Perdebatan tidak lagi samar. Ia telah menjadi garis yang membelah. Di satu sisi, makrifat yang mendalam. Di sisi lain, kehati-hatian menjaga umat. Ketika ia melangkah keluar dari istana, angin sore menyambut dengan hembusan dingin. Murid-muridnya menunggu dengan wajah cemas. Ia hanya tersenyum tipis. Tidak ada kemarahan, tidak ada keluhan. Namun semua yang hadir hari itu tahu, pengadilan sejati belum selesai, dan sejarah sedang bergerak menuju titik yang lebih genting dari sebelumnya. Malam turun perlahan di atas Demak, langit gelap tanpa bintang. Seolah cahaya enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Angin berdesir pelan melewati halaman surau, menggerakkan pintu kayu yang setengah terbuka. Di dalam ruangan yang diterangi lampu minyak redup, Syekh Siti Jenar duduk sendirian. Tidak ada lagi lingkaran murid yang rapat. Tidak ada perdebatan, hanya kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya. Kabar dari istana telah menyebar. Pertemuan sebelumnya bukan akhir, melainkan awal dari keputusan yang lebih besar. Para tokoh dari Wali Songo tengah mempertimbangkan langkah tegas. Tuduhan tentang penyimpangan tidak lagi disampaikan dalam bahasa samar. Ia mulai disebut sebagai ancaman terhadap ketertiban iman masyarakat. Murid-murid Syekh Siti Jenar berkumpul di luar surau, berbicara dengan suara tertahan. Sebagian berharap akan ada jalan damai. Sebagian lain mulai menyadari bahwa badai tidak bisa lagi dihindari. Wajah mereka pucat dalam cahaya bulan yang redup. Ketakutan yang dulu hanya bayangan, kini terasa nyata. Namun di dalam, sang guru tetap tenang. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Setiap hembusan terasa seperti latihan melepaskan. Seperti yang selalu ia ajarkan. Ia tidak berbicara tentang pembelaan diri. Ia tidak menyusun argumen untuk pertemuan berikutnya. Ia justru berbicara tentang pulang. Ketika beberapa murid masuk dengan wajah gelisah, ia memandang mereka dengan sorot mata yang lembut. "Jangan takut pada apa yang fana," ucapnya pelan. "Takutlah jika engkau belum mengenal dirimu." Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Mereka memahami bahwa sang guru sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan. Ia seolah telah melampaui ketakutan akan hukuman. Bagi mereka yang masih terikat pada dunia, ketenangan itu terasa hampir mustahil. Di luar,
Istana Demak tampak terang oleh cahaya obor. Para penjaga berjaga lebih ketat. Suasana kota tidak seramai biasanya. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat, menundukkan kepala, enggan terlibat dalam percakapan yang bisa menyeret mereka ke pusaran konflik. Keputusan belum diumumkan, tetapi bayangannya sudah terasa di udara. Syekh Siti Jenar kembali duduk bersila. Ia berbicara tentang kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pertemuan. Ia menjelaskan bahwa ruh yang telah mengenal asalnya tidak akan tersentak saat dilepaskan. Tidak akan menjerit, tidak akan meronta. Ia akan kembali seperti air yang mengalir ke laut, tanpa suara, tanpa perlawanan. Murid-muridnya mendengarkan dengan dada sesak. Mereka tahu, ajaran itu bukan lagi sekadar teori. Ia mungkin akan segera dibuktikan dalam kenyataan. Kesunyian malam terasa seperti jembatan menuju pagi yang menentukan. Angin semakin dingin. Lampu minyak bergetar oleh hembusan halus. Bayangan di dinding bergerak pelan, seperti saksi bisu yang menunggu detik berikutnya. Tidak ada keputusan resmi malam itu. Tidak ada vonis yang dibacakan. Tetapi semua orang merasakan bahwa waktu telah menipis. Kesunyian sebelum putusan adalah kesunyian yang paling berat. Ia tidak berteriak, tetapi menghimpit. Ia tidak terlihat tetapi terasa. Dan di tengah kesunyian itu, Syekh Siti Jenar tetap duduk tegak, seolah telah berdamai dengan apapun yang akan datang. Sejarah kini berdiri di ambang pintu, dan fajar berikutnya mungkin tidak lagi sama seperti fajar sebelumnya. Fajar menyingsing dengan warna pucat di atas Demak. Kabut tipis menggantung di halaman istana, membuat bangunan kayu dan batu itu tampak lebih besar dan lebih dingin. Hari itu bukan hari biasa. Para tokoh agama, bangsawan, dan penjaga kerajaan berkumpul dalam satu ruang yang sama. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Syekh Siti Jenar melangkah masuk dengan wajah tenang. Tidak ada rantai di tangannya. Tidak ada sikap tertunduk. Ia berjalan seperti biasa, seperti ketika memasuki surau kecil untuk mengajar. Namun ruang yang kini ia masuki bukan ruang murid, melainkan ruang penilaian. Di hadapannya duduk para tokoh dari Wali Songo. Wajah mereka tegas, mata mereka penuh tanggung jawab. Pertanyaan pertama datang dengan nada terukur, tentang kalimatnya yang dianggap menyatakan penyatuan antara hamba dan Tuhan. Tentang ucapannya bahwa kematian bisa disadari dan dilewati tanpa rasa sakit. Tentang ajarannya yang dianggap terlalu jauh bagi pemahaman masyarakat awam. Suasana ruangan menjadi hening ketika ia mulai menjawab. Suaranya tidak tinggi, tetapi jelas. Ia menjelaskan bahwa yang ia maksud bukanlah tubuh manusia menjadi Tuhan, melainkan kesadaran bahwa ruh berasal dari Yang Maha Esa dan akan kembali kepadanya, bahwa makrifat adalah pengenalan terhadap asal-usul diri, bukan penghapusan batas antara makhluk dan khalik. Beberapa wajah di hadapannya tetap kaku. Kekhawatiran mereka bukan sekadar pada makna yang ia maksud, tetapi pada makna yang bisa disalahartikan. Jika seorang murid mendengar bahwa dirinya menyatu dengan Tuhan, apakah ia masih akan merasa rendah hati? Apakah ia masih akan tunduk pada aturan? Itulah yang menjadi inti perdebatan. Perbincangan berlangsung lama. Tidak ada teriakan, tidak ada caci maki, tetapi ketegangan terasa seperti tali yang ditarik semakin kuat. Setiap kalimat yang diucapkan Syekh Siti Jenar membuka lapisan pemahaman yang lebih dalam. Setiap tanggapan dari para wali menegaskan pentingnya menjaga batas agar umat tidak tersesat. Ia kembali menjelaskan tentang kematian, bahwa rasa sakit bukan berasal dari proses itu sendiri, melainkan dari keterikatan pada dunia. Jika hati telah bersih dari ketergantungan berlebihan, maka ruh akan kembali dengan damai. Ia tidak mengajarkan untuk menantang kematian, melainkan untuk mempersiapkan diri menghadapinya dengan sadar. Namun sebagian yang hadir memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Mereka tidak sepenuhnya menolak, tetapi mereka juga tidak sepenuhnya menerima. Makrifat yang dalam bisa menjadi cahaya bagi yang siap, tetapi juga bisa menjadi api bagi yang belum matang. Di luar istana rakyat, menunggu dengan gelisah. Mereka tidak mengetahui detail perdebatan di dalam. Mereka hanya merasakan bahwa nasib seorang wali sedang ditentukan. Angin berhembus lebih kencang, membawa debu tipis yang berputar di pelataran. Perdebatan tentang hakikat itu belum mencapai keputusan akhir. Namun garis pemisah semakin jelas. Di satu sisi, kedalaman batin yang ingin menembus batas rasa takut. Di sisi lain, tanggung jawab menjaga umat agar tetap berada di jalan yang aman. Ketika pertemuan hari itu berakhir, tidak ada tepuk tangan, tidak ada kemenangan. Hanya wajah-wajah lelah yang menyadari
bahwa keputusan besar semakin dekat. Dan di antara mereka, Syekh Siti Jenar tetap berdiri dengan tenang, seolah apapun hasilnya, ia telah siap. Sejarah kini tidak lagi bergerak pelan. Ia mulai mendekati titik yang tidak bisa dihindari. Siang itu, matahari berdiri tepat di atas Demak, namun cahayanya terasa dingin. Pelataran istana dipenuhi langkah-langkah pelan, dan wagwoja yang menahan napas. Keputusan telah dirumuskan dalam pertemuan tertutup. Kini saatnya diumumkan. Tidak ada gemuruh. Tidak ada sorak, hanya sunyi yang menunggu kata terakhir. Di ruang utama, para tokoh dari Wali Songo duduk berbaris dengan wajah tegas. Mereka bukan hakim dalam kemarahan, melainkan penjaga yang merasa harus mengambil keputusan sulit. Ajaran yang dianggap terlalu dalam, terlalu berisiko bagi pemahaman rakyat, dinilai perlu dihentikan. Demi menjaga tatanan, demi mencegah kesalahpahaman yang bisa merambat luas. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah ruangan. Jubahnya sederhana, wajahnya tenang. Ia tidak tampak seperti seseorang yang menunggu hukuman. Ia tampak seperti seseorang yang telah menyelesaikan perjalanan panjang dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Suara keputusan dibacakan dengan perlahan. Ajarannya dinyatakan menyimpang dari pemahaman yang disepakati. Ia dianggap telah melampaui batas dalam menyampaikan makrifat. Dan untuk menjaga ketertiban, hukuman dijatuhkan. Hukuman yang tidak ringan. Hukuman yang menutup ruang bagi kelanjutan ajarannya secara terbuka. Kata-kata itu menggema di dalam ruangan. Tidak keras, tetapi berat. Beberapa yang hadir menundukkan kepala. Sebagian menatap lurus ke depan, mencoba menahan gejolak di dalam dada. Ini bukan keputusan yang lahir dari kebencian, melainkan dari ketakutan akan dampak yang lebih luas. Semua mata kemudian tertuju pada Syekh Siti Jenar. Mereka menunggu reaksi, mereka menunggu bantahan, mereka menunggu kemarahan atau penolakan. Namun yang muncul justru senyum tipis yang sulit dimaknai. Bukan senyum mengejek, bukan pula senyum putus asa. Ia seperti seseorang yang telah menerima apa yang memang sudah ditulis untuknya. Ia mengangguk pelan. Tidak ada pembelaan panjang, tidak ada argumen tambahan. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, diucapkan dengan suara stabil. Tubuh ini milik dunia, ruh ini milik Nia. Kalimat itu meluncur ringan, tetapi menghantam kesadaran banyak orang. Seolah ia ingin menegaskan bahwa apapun yang diputuskan hari ini hanya menyentuh bagian yang fana, yang sejati, menurut keyakinannya, tidak bisa disentuh oleh pedang atau vonis. Di luar istana kabar tentang hukuman itu menyebar cepat. Wajah-wajah rakyat berubah. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang hanya terdiam dalam kebingungan. Sebagian muridnya menangis dalam sunyi. Mereka tidak menyangka bahwa ajaran tentang kedamaian justru berujung pada hukuman. Namun di dalam dirinya, Syekh Siti Jenar tidak menunjukkan keguncangan. Ia berdiri tegak, seperti pohon yang telah lama berakar kuat. Nafasnya tetap teratur, matanya jernih. Seolah vonis itu bukan akhir, melainkan gerbang menuju pembuktian yang selama ini ia bicarakan. Vonis telah dijatuhkan. Sejarah mencatatnya sebagai keputusan resmi. Namun gema yang ditinggalkannya jauh lebih luas dari dinding istana. Gema tentang hakikat, tentang batas antara ajaran dan kekuasaan, tentang keberanian menghadapi kematian dengan kesadaran penuh. Langkah berikutnya sudah menunggu, dan Demak tidak akan pernah benar-benar sama setelah hari itu. Pagi itu, langit Demak tidak menampakkan warna cerah. Awan tipis menyelimuti matahari, membuat cahaya yang turun terasa pucat dan dingin. Di pelataran yang luas, beberapa orang berdiri dengan wajah tertahan. Tidak ada keramaian berlebihan, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang menggantung, berat dan menekan. Syekh Siti Jenar melangkah dengan tenang menuju tempat yang telah ditentukan. Langkahnya tidak dipercepat, tidak pula diperlambat. Ia berjalan seperti biasa. Seperti ketika memasuki surau untuk mengajar murid-muridnya. Namun kali ini, yang menantinya bukan lingkaran murid, melainkan akhir dari perjalanan duniawinya. Murid-muridnya berdiri di kejauhan. Wajah mereka pucat, sebagian menunduk, tak sanggup menatap langsung. Sebagian lagi menatap dengan mata basah, mencoba menyimpan setiap detik yang tersisa. Di dalam dada mereka, ajaran tentang kematian tanpa rasa sakit, kini diuji oleh kenyataan yang begitu nyata. Angin berhembus pelan, menggerakkan ujung jubahnya. Ia berhenti di titik yang telah ditentukan. Para pelaksana hukuman berdiri dengan wajah tegang. Mereka bukan musuh. Mereka hanyalah orang-orang yang menjalankan keputusan. Di antara semua yang hadir,
Mungkin hanya satu orang yang benar-benar tampak tenang. Syekh Siti Jenar memejamkan mata. Nafasnya panjang dan teratur. Tarikan dan hembusan yang telah ia ajarkan berkali-kali kini menjadi pusat dari seluruh perhatian. Ia tidak mengucap panjang lebar, tidak menyampaikan pidato terakhir, hanya diam. Diam yang dalam, diam yang penuh kesadaran. Dalam keheningan itu, waktu terasa melambat. Setiap detik seperti menggantung lebih lama dari biasanya. Beberapa orang merasakan jantung mereka berdetak lebih keras. Ada yang menahan napas, seolah takut mengganggu momen yang terasa sakral sekaligus genting. Konon, sebelum eksekusi benar-benar dijalankan, sesuatu telah terjadi. Wajahnya tampak semakin damai. Otot-otot tubuhnya tidak menegang. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada getaran ketakutan, seolah ia telah lebih dulu melepaskan apa yang fana sebelum dunia sempat merenggutnya. Seseorang di antara muridnya terisak pelan. Namun tangis itu segera tenggelam dalam sunyi, karena yang terjadi di hadapan mereka bukanlah adegan penuh jeritan seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia tetap duduk tegak, seperti dalam posisi semedi. Nafasnya semakin pelan, semakin halus. Para saksi melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada kepanikan, tidak ada tubuh yang meronta, hanya ketenangan yang terasa ganjil di tengah situasi yang seharusnya penuh ketakutan. Sebagian orang merinding, sebagian lagi menunduk, merasa seolah sedang menyaksikan peristiwa yang melampaui nalar biasa. Ketika momen itu berlalu, tidak terdengar suara yang dramatis, hanya angin yang kembali berhembus pelan. Tubuh yang fana tetap berada di tempatnya, namun bagi mereka yang menyaksikan, ada perasaan bahwa sesuatu yang tak terlihat telah lebih dulu pergi. Detik-detik itu menjadi pembuktian yang tak terucap. Bagi para murid, itu adalah penegasan ajaran tentang melepas dengan sadar. Bagi para pengkritik, itu mungkin tetap sekadar akhir dari seorang yang dianggap menyimpang. Namun tak seorang pun dapat mengingkari bahwa suasana pagi itu berbeda dari hukuman biasa. Demak kembali sunyi. Setelah peristiwa itu, rakyat perlahan pulang dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Sejarah telah mencatat satu bab penting, namun gema dari detik-detik sunyi itu baru saja dimulai, dan akan terus hidup dalam bisikan-bisikan yang tak mudah dipadamkan. Pagi itu tidak diakhiri dengan teriakan. Tidak ada hirik-pikak seperti yang dibayangkan orang-orang ketika mendengar kata hukuman. Yang tersisa hanyalah angin yang bergerak pelan, menyentuh wajah-wajah yang masih terpaku di pelataran. Di hadapan mereka, tubuh Syekh Siti Jenar tampak tenang, terlalu tenang untuk sebuah akhir yang seharusnya mengguncang. Beberapa saksi mengaku merasakan sesuatu yang aneh. Sebelum keputusan dunia menyentuh jasadnya, kedamaian sudah lebih dulu menyelimuti wajahnya. Nafasnya memudar perlahan, seperti lilin yang tidak dipadamkan secara paksa, melainkan habis oleh waktunya sendiri. Tidak ada otot yang menegang, tidak ada jerit yang memecah udara. Hanya keheningan yang dalam. Para murid yang berdiri di kejauhan merasakan dada mereka sesak, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh campuran antara kehilangan dan keyakinan. Selama ini mereka diajarkan bahwa kematian hanyalah perpindahan, bahwa ruh yang telah mengenal asalnya akan kembali tanpa perlawanan. Kini, di hadapan mata mereka sendiri, ajaran itu seakan menjadi nyata. Namun tidak semua yang hadir melihatnya dengan cara yang sama. Sebagian dari tokoh yang mewakili Wali Songo memandang peristiwa itu dengan wajah tak terbaca. Mereka tidak bersorak, mereka tidak pula menunjukkan kegembiraan. Keputusan telah dijalankan, tatanan telah dijaga, namun di dalam hati mungkin terselip pertanyaan yang tidak terucap. Kabar tentang ketenangan saat kematian itu menyebar cepat, dari pelataran istana ke pasar, dari pasar ke pelabuhan. Orang-orang mulai menambahkan cerita. Ada yang berkata, wajahnya bersinar. Ada yang mengatakan tubuhnya tidak menunjukkan tanda kekerasan seperti yang dibayangkan. Cerita-cerita itu tumbuh, bercampur antara fakta dan keyakinan. Di surau kecil tempat ia dulu mengajar, murid-muridnya berkumpul dalam diam. Mereka mengingat kembali setiap kalimat tentang nafas, tentang melepaskan keterikatan, tentang tidak menggenggam dunia terlalu erat. Kini, kehilangan guru terasa nyata. Namun bersamaan dengan itu, muncul keberanian baru. Jika ruh benar-benar dapat dilepas tanpa rasa sakit, maka kematian bukan lagi ancaman yang menakutkan. Sementara itu, Demak berusaha kembali seperti semula. Aktivitas di pasar berjalan lagi. Azan tetap berkumandang, hukum tetap ditegakkan. Namun di bawah permukaan,
gelombang batin tidak sepenuhnya reda. Beberapa orang mulai mempertanyakan batas antara hakikat dan aturan. Beberapa lainnya justru semakin teguh menjaga garis yang telah ditetapkan. Legenda pun mulai terbentuk. Sebagian mengatakan, ruhnya telah pergi sebelum hukuman dijalankan, bahwa yang disentuh dunia hanyalah tubuh kosong. Sebagian lagi memilih melihatnya sebagai akhir biasa dari seorang yang berbeda pandangan. Namun tak satu pun dapat menghapus kesan bahwa pagi itu tidak seperti pagi-pagi lainnya. Ruh yang lepas tanpa jerit menjadi kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Ia tidak lagi sekadar ajaran, tetapi cerita yang hidup, cerita yang mengundang keyakinan, sekaligus perdebatan. Bagi sebagian orang, itu adalah bukti ma'rifat. Bagi yang lain itu tetap misteri. Sejarah tidak berhenti di titik itu. Ia justru bergerak lebih jauh, membawa nama Syekh Siti Jenar ke dalam pusaran legenda dan perenungan. Tubuh mungkin telah kembali ke tanah, namun gagasan tentang kematian yang sadar dan damai terus mengalir, menembus zaman, menunggu untuk kembali dipertanyakan di generasi-generasi berikutnya. Hari-hari setelah kepergian Syekh Siti Jenar tidak langsung kembali tenang. Demak memang tetap berdiri dengan segala ketertibannya. Pasar kembali ramai, masjid kembali dipenuhi jamaah. Namun di antara percakapan yang terdengar biasa, terselip bisik-bisik yang semakin liar. Bukan lagi tentang ajarannya semata. Kini yang diperdebatkan adalah tubuhnya. Sebagian orang yang menyaksikan peristiwa itu bersumpah bahwa ada keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mengatakan, wajahnya tetap damai setelah semuanya selesai. Tidak terlihat bekas ketegangan yang lazim menyertai kematian penuh tekanan. Ada pula yang menyebut darahnya berbeda dari biasanya. Cerita-cerita itu tumbuh seperti benih yang menemukan tanah subur dalam imajinasi rakyat. Di sudut lain, para tokoh dari Wali Songo berusaha menjaga agar kisah itu tidak berubah menjadi legenda yang berlebihan. Mereka memahami betapa cepatnya cerita dapat berubah bentuk ketika berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Jika tidak dikendalikan, kisah tentang kematian yang tenang bisa berubah menjadi mitos yang mengaburkan pesan agama itu sendiri. Namun semakin dikendalikan, semakin kuat pula daya tariknya. Orang-orang ingin percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa pada akhir hidup sang wali, bahwa ketenangan yang ia ajarkan benar-benar terwujud. Sebagian muridnya bahkan berbisik bahwa tubuh yang ditinggalkan hanyalah cangkang kosong, bahwa ruhnya telah lebih dulu pergi, jauh sebelum dunia menyentuhnya. Perdebatan pun melebar. Ada yang melihatnya sebagai bukti makrifat yang tinggi. Ada pula yang menilainya sebagai bentuk romantisasi atas tragedi. Di warung-warung kecil, para pedagang berdiskusi dengan nada pelan. Di pelataran masjid, beberapa orang berani menyebut namanya dengan takzim, sementara yang lain memilih berhati-hati. Di tengah pusaran itu, satu hal tidak bisa dipungkiri. Kematiannya telah melahirkan narasi baru. Ia bukan lagi sekadar tokoh yang dihukum karena ajaran kontroversial. Ia telah menjadi simbol tentang keberanian menghadapi akhir, simbol tentang keyakinan yang tak goyah. Bahkan di hadapan vonis dunia, murid-muridnya merawat ingatan itu dengan hati-hati. Mereka tidak mengumbar cerita secara berlebihan. Mereka lebih memilih mengenang ketenangan yang mereka lihat dengan mata sendiri. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan yang lahir dari latihan panjang mengenal diri. Namun, sejarah jarang berjalan lurus. Cerita tentang tubuh yang berbeda, tentang wajah yang bercahaya, tentang keanehan di saat akhir, terus berkembang. Setiap generasi menambahkan lapisan baru pada kisah itu. Fakta dan keyakinan bercampur, sulit dipisahkan. Demak sendiri berusaha melangkah maju. Keputusan telah dijalankan. Tatanan tetap dijaga. Namun, bayangan tentang peristiwa itu tidak mudah hilang. Ia menjadi percakapan yang kembali muncul setiap kali seseorang berbicara tentang kematian, tentang makrifat, tentang batas antara manusia dan yang maha ada. Tubuh yang fana telah kembali ke tanah. Tetapi perdebatan tentangnya belum pernah benar-benar selesai. Justru disitulah kekuatannya tumbuh. Dari satu peristiwa, lahir pertanyaan yang lebih besar tentang hakikat hidup dan mati. Dan ketika malam turun di atas Demak, membawa sunyi yang panjang, nama Syekh Siti Jenar tetap berbisik di antara angin dan doa. Sejarah belum menutup lembarannya. Ia terus bergerak, menunggu siapa lagi yang berani menatap kematian tanpa rasa takut. Waktu berlalu. Tetapi gema tentang Syekh Siti Jenar tidak ikut pudar. Demak tetap berdiri sebagai pusat kekuasaan dan dakwah. Para tokoh dari Wali Songo terus melanjutkan tugas menjaga iman masyarakat. Namun di balik keteraturan itu,
Ada api kecil yang tidak pernah benar-benar padam. Api itu bukan berupa pemberontakan terbuka. Ia tidak berkobar dalam bentuk perlawanan fisik. Ia hidup dalam ingatan, dalam bisikan, dalam penggajian-penggajian kecil yang dilakukan dengan hati-hati. Murid-murid Syekh Siti Jenar yang masih setia tidak lagi menyebut ajaran makrifat dengan lantang. Mereka menyimpannya dalam percakapan sunyi, disampaikan hanya kepada mereka yang dianggap siap. Di surau-surau terpencil, ajaran tentang mengenal diri kembali dibahas, tentang nafas yang menjadi latihan melepaskan, tentang tubuh yang fana dan ruh yang kembali kepada asalnya. Namun kini, setiap kalimat diucapkan dengan kehati-hatian. Tidak ada lagi pernyataan yang bisa disalahartikan. Tidak ada lagi ungkapan yang terlalu tinggi bagi telinga yang belum siap. Sebagian muridnya memilih berpindah ke wilayah lain, membawa serpihan ajaran itu ke desa-desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka tidak menyebutnya sebagai ajaran Syekh Siti Jenar secara terbuka. Mereka lebih memilih menanamkan makrifat dalam bentuk perenungan dan latihan batin yang sederhana. Api itu menyala pelan, tetapi tetap hidup. Sementara itu, di kalangan masyarakat luas, kisah tentang kematiannya terus diceritakan. Setiap orang menambahkan warna sesuai keyakinannya. Ada yang menekankan keberaniannya, ada yang menyoroti kontroversinya, ada pula yang hanya mengingatnya sebagai wali yang berbeda. Namun justru dalam perbedaan itulah namanya bertahan. Para tokoh agama yang dahulu mengambil keputusan berat pun menyadari bahwa gagasan tidak mudah dihentikan dengan hukuman. Tubuh bisa dibungkam, suara bisa dihentikan, tetapi ide yang telah menyentuh hati, orang banyak akan menemukan jalannya sendiri. Mereka tetap menjaga batas agar makrifat tidak disalahpahami. Namun, mereka juga tidak bisa sepenuhnya menghapus jejak yang telah terukir. Api itu bukan lagi tentang perdebatan terbuka. Ia berubah menjadi arus bawah yang mengalir di dalam jiwa sebagian orang. Setiap kali seseorang merenungkan kematian dengan lebih tenang, setiap kali seseorang berlatih melepaskan keterikatan dunia, nama Syekh Siti Jenar kembali teringat, meski mungkin tidak disebut. Demak perlahan memasuki babak baru sejarahnya. Generasi berganti. Wajah-wajah yang dulu menyaksikan peristiwa itu mulai menua. Namun kisah tentang kematian tanpa jerit tetap diwariskan. Dari orang tua kepada anak, dari guru kepada murid, kadang sebagai peringatan, kadang sebagai inspirasi. Api yang tak padam itu tidak membakar kota. Ia tidak menghancurkan tatanan. Ia hanya menghangatkan batin, sebagian orang yang mencari makna lebih dalam tentang hidup dan mati. Dan dalam keheningan malam mulai panjang di tanah Jawa, ketika angin berdesir melewati pepohonan dan doa-doa dipanjatkan dengan lirih, ajaran tentang mengenal diri sebelum mati kembali terngiang. Sejarah telah mencatat hukuman, namun sejarah juga mencatat bahwa tidak semua yang dihentikan banner-banner berakhir. Api itu tetap ada. Kecil, tenang, tetapi cukup untuk menerangi perjalanan. Siapapun yang berani menatap kematian dengan kesadaran penuh. Malam turun perlahan di atas tanah Jawa. Angin berdesir lembut melewati pepohonan, membawa aroma tanah yang lembab dan sunyi yang panjang. Di dalam keheningan itu, kisah tentang Syekh Siti Jenar tidak lagi sekadar cerita tentang hukuman atau perdebatan. Ia berubah menjadi perenungan tentang apa arti melepas ruh, tentang bagaimana manusia seharusnya mempersiapkan diri sebelum detik terakhir tiba. Ajaran yang dulu dianggap terlalu dalam, kini mulai dipahami dengan lebih hati-hati. Murid-muridnya dan mereka yang mendengar kisahnya dari generasi sebelumnya mulai menyadari bahwa inti dari makrifat bukanlah tentang menantang hukum atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia adalah tentang kesiapan batin, tentang membersihkan hati dari keterikatan yang berlebihan. Melepas ruh tanpa rasa sakit bukanlah kemampuan ajaib yang bisa dipelajari dalam semalam. Ia bukan mantra, ia bukan kesaktian, ia adalah hasil dari perjalanan panjang mengenal diri, mengenal kelemahan, mengenal ketakutan, lalu perlahan melepaskannya satu demi satu. Dalam banyak pengajian kecil, makna itu disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, bahwa manusia terlalu sering menggenggam dunia dengan erat. Harta, nama, jabatan, bahkan pujian. Ketika kematian datang, yang terasa menyakitkan bukanlah prosesnya, melainkan perpisahan dari apa yang selama ini digenggam. Jika genggaman itu dilonggarkan sejak awal, maka pelepasan akan terasa lebih ringan. Makrifat tidak menghapus syariat, ia justru memperdalamnya. Ia mengajarkan bahwa ibadah bukan sekadar gerakan, tetapi kesadaran bahwa doa,
bukan hanya permintaan, tetapi pengakuan atas ketergantungan kepada Yang Maha Kuasa. Dalam kesadaran itu, rasa takut perlahan berubah menjadi kepercayaan. Sebagian orang mulai memahami bahwa yang diwariskan oleh Syekh Siti Jenar bukanlah ajaran untuk melawan kematian, tetapi untuk berdamai dengannya. Ia tidak pernah mengajak manusia menantang takdir. Ia hanya mengajak agar manusia tidak buta terhadap hakikat dirinya, bahwa di balik tubuh yang fana, ada ruh yang akan kembali kepada asalnya. Makna itu semakin dalam ketika generasi baru mulai merenungi hidup mereka sendiri. Mereka melihat betapa cepat waktu berlalu, betapa rapuhnya tubuh ketika usia menua. Dalam perenungan itu, kisah tentang kematian yang tenang menjadi cermin, bukan untuk ditiru secara harfiah, tetapi untuk dipahami maknanya. Demak mungkin telah berubah, kekuasaan mungkin telah berganti. Namun, pertanyaan tentang kematian tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Setiap orang, cepat atau lambat, akan berdiri di hadapan pintu yang sama, dan disitulah ajaran tentang melepas dengan sadar kembali relevan. Angin malam semakin dingin. Langit bertabur bintang yang tampak jauh dan sunyi. Di antara gemerlap kecil itu, manusia diingatkan bahwa dirinya pun kecil dalam luasnya semesta. Melepas ruh bukan tentang menjadi besar, ia tentang menjadi jernih, menjadi ringan, menjadi siap. Sejarah telah mencatat kontroversi dan hukuman, namun di balik semua itu, tersimpan pesan yang lebih halus, bahwa kematian bukan musuh yang harus ditakuti tanpa henti. Ia adalah bagian dari perjalanan, dan kesiapan menghadapinya adalah hasil dari bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Makna itu terus bergema, melampaui zaman, menunggu untuk kembali dipahami oleh hati yang mencari. Waktu bergerak tanpa suara. Tahun-tahun berlalu, generasi berganti, dan Demak perlahan berubah wajah. Namun satu nama tetap hidup dalam percakapan yang tak pernah benar-benar padam. Syekh Siti Jenar. Ia tidak lagi berdiri di surau kecil. Ia tidak lagi menjawab perdebatan di istana. Tetapi kisahnya terus berjalan, menembus zaman seperti arus bawah yang tak terlihat. Sebagian orang mengenangnya sebagai wali yang terlalu dalam, menyelami hakikat. Sebagian lain menilainya sebagai tokoh kontroversial yang melampaui batas pemahaman umum. Di antara dua pandangan itu, sejarah tidak pernah benar-benar memberikan jawaban tunggal. Ia hanya menyisakan jejak dan membiarkan manusia menafsirkan sesuai kesiapan batinnya. Di pesantren-pesantren dan pengajian kecil, ajaran tentang ma'rifat tetap dibahas dengan penuh kehati-hatian. Para ulama menegaskan pentingnya keseimbangan antara syariat dan hakikat, bahwa kedalaman spiritual tidak boleh memutus hubungan dengan aturan yang membimbing umat. Di sisi lain, para pencari batin tetap tertarik pada pertanyaan yang dulu ia ajukan. Siapkah manusia menghadapi kematian dengan sadar? Nama Wali Songo pun tetap disebut dalam kisah ini. Mereka dikenang sebagai penjaga keseimbangan di masa sulit. Keputusan yang mereka ambil dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada yang memahaminya sebagai langkah menjaga umat. Ada yang melihatnya sebagai tragedi perbedaan pemahaman. Sejarah memelihara keduanya. Tanpa menghapus salah satu, legenda tentang kematian tanpa jerit terus hidup. Dari satu daerah ke daerah lain, cerita berkembang dengan warna yang berbeda. Ada yang menambahkan unsur keajaiban. Ada yang menekankan sisi filosofisnya. Setiap versi membawa pesan yang sama. Kematian bukan sekadar akhir, melainkan cermin dari bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Namun, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia selalu berbicara kepada masa kini. Di zaman yang berbeda, manusia tetap dihantui ketakutan yang sama. Takut kehilangan, takut sakit, takut mati. Dalam ketakutan itu, kisah tentang melepas ruh tanpa rasa sakit kembali terasa relevan. Bukan untuk ditiru secara harfiah, tetapi untuk direnungi. Apakah manusia modern benar-benar lebih siap menghadapi akhir hidupnya, atau justru semakin terikat oleh dunia yang serba cepat dan penuh ambisi? Pertanyaan itu tidak pernah kehilangan maknanya. Dan disitulah kisah Syekh Siti Jenar menemukan napas baru. Di setiap generasi yang berani bertanya tentang hakikat dirinya. Angin malam kembali berdesir di tanah Jawa. Bintang-bintang tetap menggantung di langit, seperti saksi yang tidak pernah berpaling. Tubuh manusia datang dan pergi, tetapi pertanyaan tentang hidup dan mati tetap tinggal. Ia menunggu untuk dijawab, bukan dengan teori semata, tetapi dengan kesadaran. Sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus bergerak, membawa nama, peristiwa,
dan pelajaran ke dalam arus waktu. Syekh Siti Jenar mungkin telah lama kembali ke tanah. Namun, gagasan tentang kematian yang disambut dengan damai masih berjalan, pelan namun pasti, di antara denyut kehidupan manusia, dan selama manusia masih bernafas, masih mencari makna, kisah itu tidak akan pernah benar-benar berakhir.